Haleluya, Shalom jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam tayangan video YouTube yang dibagikan sebagai ibadah online yang kita laksanakan pada hari ini. Meskipun hari ini ibadah kita masih tetap kita laksanakan secara online, tapi itu tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan. Serta kita boleh dapat mengalami berkat-berkat Tuhan, berkat secara rohani, berkat secara jasmani, kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan menanggungkan nama Tuhan pada hari ini. Amin. Mari sebelum ibadah kita mulai pada hari ini, mari kita akan tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terlebih dahulu berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pada kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami boleh kembali melaksanakan ibadah kami meskipun secara online. Namun itu tidak mengurangi kerinduan kami, semangat kami untuk kami boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun ditolak, dipatahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami, melingkupi kami, sehingga kami boleh dapat menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Sehingga waktu ibadah ini selesai, kami betul-betul boleh beroleh sukacita, kekuatan, semangat yang baru daripada Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini Tuhan, dan urapi dan berkati setiap kami juga, dan urapi setiap kami yang ikut beribadah secara online pada hari ini. Kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur sekalipun kami harus kembali beribadah secara online Tuhan. Satu hal yang kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami dengan kesehatan daripada-Mu Tuhan. Membuktikan bahwa Engkau setia di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang terjadi buat bangsa kami saat ini sebagai ujian bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi di dalam hidup kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami yang bertubi-tubi Tuhan, mengalami ujian dengan berbagai
Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan sebagai suatu pengagungan kita, penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih di kesempatan yang indah ini diberikan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan. Oleh karena itu, dengan sukacita Tuhan yang memenuhi hati pikiran hidup kami, itu biarlah membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima berkat Tuhan juga pada hari ini, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami, memimpin kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, Tuhan rencanakan, yaitu untuk hidup kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap kami, berkati umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan mengikuti ibadah secara online pada hari ini, berkati dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, sehingga waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan itu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala intimidasi iblis, segala cara iblis yang mencuri benih firman Tuhan yang disampaikan, ditaburkan, ditolak, dipatahkan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan kuasai hati dan pikiran daripada setiap yang mendengarkan dan menyaksikan pada hari ini. Hamba yang akan menyampaikan Tuhan, sekali lagi, dalam segala hal yang ada pada diri hamba, biarlah kiranya Tuhan yang ambil alih, sehingga apa yang disampaikan pada hari ini betul-betul daripada isi hati Tuhan, bukan dari pikiran hamba yang terbatas. Oleh karena itu hamba sebagai sarana, sebagai penyambung lidahnya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mengurapi, memberikan hikmat pengertian yang baru, dan Roh Kudus yang berjaga-jaga di pintu bibir hamba, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba itu berasal daripada isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembunyikan hamba di belakang salib Yesus, sehingga hanya Yesus yang lain menerima kemuliaan, hormat, dan kebesaran. Ya, dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus atau surat Petrus yang pertama, yaitu pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sudah dapat? Sudah dapat? Saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu simak baik-baik, saya akan bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan semesta alam. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan oleh khotbah saya pada hari ini, saya beri judul Hidup Kudus. Sekali lagi saya katakan, saya beri judul Hidup Kudus. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, betul? Dan apa yang berlaku bagi Allah itu juga berlaku bagi saudara dan saya, kita semua. Karena Allah kudus, maka kita juga harus hidup di dalam kekudusan. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat bertemu dengan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kekudusan Allah ini berlaku bagi kita sebagai umatnya, untuk kita juga harus memiliki kekudusan hidup atau hidup kudus. Maka kekudusan itu mengandung suatu arti, atau kekudusan itu mengandung pengertian, yaitu terpisah. Terpisah dari apa? Dari dunia ini. Yang berarti terpisah dari cara-cara hidup dunia ini. Berarti kita harus
memiliki cara-cara hidup yang berbeda dengan cara-cara hidup orang-orang yang ada di dunia ini. Saudara dan saya, kita semua sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita dipisahkan dari dunia ini untuk apa? Tujuannya untuk kita dapat mengasihi Allah kita, untuk kita dapat melayani Allah kita, dan untuk kita dapat menyembah Allah kita. Tentunya mengasihi, melayani, dan menyembah Allah dengan apa? Dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus kepada Allah kita, yaitu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Inilah yang dikatakan firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat ke-30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dalam hal kekudusan hidup ini, seharusnya hidup kudus ini menjadi sasaran, dan hidup kudus ini menjadi tujuan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dalam Kristus Yesus Tuhan, atau sebagai pengikut Yesus. Kekudusan hidup ini harus menjadi sasaran dan tujuan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Yang berarti bahwa kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus, sehingga kita dapat menyerahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus ini, menyerahkan seluruh kehidupan kita sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, untuk dapat hidup kudus memanglah tidak mudah, karena kita masih hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai macam godaan. Memang tidak mudah. Namun sekali lagi saya mau ingatkan bahwa itu harus menjadi tujuan dan sasaran hidup kita sebagai pengikut Yesus, yaitu kita harus hidup di dalam kekudusan. Sebagai orang percaya, untuk kita dapat hidup kudus, maka kita harus hidup di dalam yang namanya ketaatan. Pertanyaannya, mengapa ketaatan? Ada 3. Yang pertama, karena ketaatan adalah hal yang terutama. Sekali lagi, karena ketaatan adalah hal yang terutama. Nah, kalau saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang taat, maka tentunya kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, keinginan Allah dalam kehidupan kita, berarti kita adalah orang-orang yang taat. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus? Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Tentunya kita tahu tadi adalah ketaatan, ya kan? Tapi ada firman Tuhan ini juga mengatakan di dalam surat Petrus ini, yaitu yang pertama, jangan turuti hawa nafsu. Yang kedua, kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita, agar nama Tuhan kita dipermuliakan. Nah, kalau kita melihat, berbicara tentang ketaatan, Bapak Ibu coba ingat kembali. Lihat dari kisah Nuh yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat, Nuh adalah orang yang takut akan Allah. Dia adalah orang yang saleh. Tidak ada di zamannya ditemukan orang yang saleh, orang yang taat, orang yang takut akan Allah selain Nuh. Sehingga waktu Allah mau menghancurkan bumi ini, menenggelamkan bumi ini, Allah melihat ada satu orang, yaitu Nuh. Sehingga Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan. Nah, waktu Nuh diselamatkan oleh Allah, Nuh harus taat. Taat kepada apa? Kepada perintah Allah, taat kepada perkataan Allah, di mana Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang begitu besar,
Panjangnya kira-kira lebih dari lapangan sepak bola sekarang, 130 meteran lebih mungkin. Kemudian lebarnya, tingginya. Kemudian batra ini harus dibuat dengan bertingkat-tingkat. Untuk apa? Untuk menampung hewan-hewan sepasang demi sepasang dibawa masuk ke dalam batra ini. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, tidak hanya itu yang dilakukan oleh Nuh, tetapi dia harus taat apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu membuat batra ini dalam kondisi situasi yang secara akal manusia, secara logika tidak akan mungkin terjadi yang namanya banjir besar, tidak akan mungkin terjadi yang namanya tsunami, karena dia harus membangun batra di tempat yang tinggi, di bukit, bukan di gunung ya, tapi di bukit agak tinggi dari daratan biasa. Kemudian dia tidak melihat adanya lautan bermil-mil. Apalagi sementara dia membangun batra ini dalam situasi kondisi cuaca yang panas, cuaca yang cerah, bukan cuaca dalam musim hujan. Berbeda sekarang kita ini sudah masuk musim hujan. Nah, mungkin bisa aja Tuhan nyuruh membuat karena masuk musim hujan tahun sekian akan terjadi bab. Bisa. Tapi dalam kondisi yang baik, cuaca yang cerah, dan Nuh harus taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah bagi dia lakukan. Ini gak mudah. Dan membangun bahtera, saudara pikir 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Enggak. Penafsir mengatakan ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 120 tahun, terserah deh. Tapi yang jelas berpuluh-puluh tahun dia harus membangun bahtera ini dari kayu gofir atau kayu aras. Ini tidak mudah, begitu besar, lebih daripada lapangan sepak bola. Tapi dia mau taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagi dia lakukan tanpa dia harus bertanya, tanpa dia harus negosiasi, dia hanya mau taat lakukan. Nah, melalui ini kita dapat melihat hal yang terutama sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya Tuhan. Maka kita harus juga menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ketaatan kita buktikan apa? Dengan melakukan yang namanya kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tunjukkan ketaatan kita. Apa kehendak Tuhan? Yaitu jangan kita turuti hawa nafsu dunia ini. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam NIV dikatakan bahwa and be not conformed to this world, yang artinya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kita jangan menjadi serupa dalam cara berpikir, dalam cara berbuat, dalam cara bertindak dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita harus betul-betul diubahkan, sebagaimana Roma 12 ayat 2 mengatakan, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan yang mana yang benar, yang mana yang dari Allah, yang bukan dari Allah, yang tidak benar. Kita dapat membedakan. Artinya jangan sekali lagi kita turuti hawa nafsu dunia ini, hawa nafsu keinginan-keinginan kita yang ada di dunia ini. Tetapi kita haruslah hidup seturut kehendak dan keinginan Allah di dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah kehendak Allah. Nah, waktu kita melakukan kehendak Allah, berarti kita sedang mentaati Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Yaitu kita harus menjadi orang-orang Kristen yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah-buah kehidupan dan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada 2 macam buah. Yang pertama adalah buah-buah roh. Saudara buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Saudara bisa melihat di situ buah-buah roh. Nah, Tuhan mau kita boleh menghasilkan buah-buah ini di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah. Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah roh ini
penguasaan diri. Menguasai diri kita dari pengaruh-pengaruh dunia ini, agar kita tidak tertarik, agar kita tidak ditarik ke dalam pengaruh dunia yang semakin jahat ini. Amin. Menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan semuanya. Maupun yang kedua adalah kita harus menghasilkan buah, yaitu buah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ingat, Jemaat Manase, berulang kali, seringkali saya katakan, menangkan jiwa bagi Tuhan. Karena tidak ada yang paling menyenangkan Tuhan selain kita datang membawa jiwa bagi Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menangkan jiwa bagi Tuhan. Saya sudah nantang Jemaat Manase tahun ini. Ayo sama-sama kita bawa satu jiwa bagi Tuhan. Kita bawa jiwa ini datang kepada Tuhan untuk boleh mengenal Tuhan, hidup dan Tuhan, sampai dia juga memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Nah, inilah yang menjadi kehendak Allah. Ini yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua, yaitu orang yang percaya. Tinggal yang menjadi pertanyaannya, maukah saudara dan saya, maukah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini di dalam kehidupan kita, yaitu hidup dengan tidak menuruti hawa nafsu dunia ini, dan kita bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Tinggal kita mau nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini di dalam hidup kita. Yang kedua adalah ciri atau tanda anak Tuhan. Nah, maka dikatakan tadi, mengapa ketaatan? Karena dikatakan bahwa ketaatan adalah hal yang terutama. Yang kedua, karena ketaatan adalah ciri atau tanda bahwa kita adalah anak Tuhan. Ciri atau tanda sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa saja sih ciri-cirinya atau tanda-tandanya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi, atau bisa katakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa saja tandanya? Ada dua. Yang pertama, memiliki sikap hidup yang benar. Yang kedua, tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Nah, memiliki sikap hidup yang benar ini, yaitu pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang tidak sombong. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang jujur. Jujur di dalam bekerja, jujur di dalam berkata-kata, jujur di dalam berbisnis. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Karena inilah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi, yang dikatakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, jujur dalam hal apa? Tentunya di sini juga berbicara jujur dalam hal keuangan. Kalau kita melihat seorang rasul yang bernama Petrus ini, Rasul Petrus ini memiliki kejujuran yang sangat luar biasa dalam hal keuangan. Saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 17 sampai ayat yang ke-24, yang dimana di situ ketika seorang tukang sihir yang bernama Simon menawarkan uang dalam jumlah yang besar kepada Petrus. Untuk apa? Untuk dia dapat membeli karunia kesembuhan, karunia pelepasan yang dimiliki oleh Rasul Petrus. Namun apa yang terjadi waktu dia menawarkan uang untuk membeli karunia itu? Apa yang terjadi? Melainkan Rasul Petrus dikatakan mengutuk si Simon tukang sihir ini. Artinya apa? Bahwa karunia kesembuhan, karunia kelepasan tidak dapat dibeli dengan uang. Artinya Rasul Petrus tidak dapat dibeli dengan uang, karena karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi dia.
Dikatakan begini, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Artinya apa? Artinya Petrus tidak berusaha mengambil keuntungan dari karunia yang Tuhan berikan bagi dia untuk kepentingan dirinya. Dia jujur bahwa ini kembali semua untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Nah, uang juga berkaitan dengan hati nurani. Tidak hanya berkaitan dengan hati nurani, tapi dikatakan bahwa uang juga itu berkaitan dengan prioritas hidup kita. Mana yang lebih kita prioritaskan, mana yang lebih kita pentingkan. Apakah pribadi kita, pemuasan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, atau kita memprioritaskan Tuhan juga di dalam hal keuangan. Kemudian keuangan ini juga berkaitan dengan yang namanya kasih kita dan cara kita menggunakan uang. Uang juga menunjukkan apakah kita orang-orang yang suka berkorban atau orang-orang yang tidak mau berkorban. Apakah kita orang-orang yang suka memberi atau orang-orang yang tidak mau memberi, atau orang yang dikatakan adalah orang yang pelit. Nah saudara, ada enggak orang yang suka sama orang yang pelit? Enggak ada saudara. Saudara suka nggak sama orang yang pelit? Jangankan saudara yang enggak pelit, yang enggak suka sama orang yang pelit. Orang yang pelit sama orang yang pelit pun dia enggak suka. Walaupun dia pelit ya, ada orang pelit, dia enggak suka. Itu udah alami. Pasti orang nggak akan suka dengan orang yang pelit. Padahal dia tahu dia sendiri juga pelit sebetulnya. Tapi dia enggak suka dengan orang yang namanya pelit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi uang berkaitan dengan hati nurani, prioritas kita, kasih kita, dan cara kita menggunakan uang kita. Dan uang juga menunjukkan apakah kita orang-orang yang suka berkorban, orang-orang yang suka memberi atau tidak. Jadi cara kita mengelola keuangan itu mengungkapkan mengungkapkan besarnya komitmen dan ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu jujur dalam hal keuangan. Pertanyaan, saudara sudah jujur belum dalam hal keuangan di hadapan Tuhan? Mari mulai saat ini kita mau jujur dalam hal keuangan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan kembalikan ke dalam rumah Tuhan. Dan apa yang dipercayakan bagi Tuhan kepada kita, mari kita kelola dengan benar, dengan baik, bukan untuk pemuasan kita sendiri, tetapi mari kita membagi atau berbagi kepada sesama kita, terutama kepada saudara seiman yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, yang kedua adalah ciri atau tanda sebagai anak Tuhan atau sebagai orang percaya, tidak hanya memiliki sikap hidup yang benar, mengasihi Tuhan, tidak sombong, serta jujur. Yang kedua adalah tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Sekecil apapun dosa itu, tentunya tidak akan kita kompromi. Betul? Tidak kompromi dengan dosa. Nah inilah ciri daripada anak-anak Tuhan, atau ciri-ciri atau tanda-tanda sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Sekecil apapun tidak akan kompromi dengan yang namanya dosa. Baik mau berbohong demi kebaikan, jangan kompromi. Yang namanya berbohong tetap aja berbohong. Tidak ada istilahnya berbohong demi kebaikan. Berbohong itu tetap aja namanya berbohong. Tipu-tipu dikit-dikit nggak apa-apalah. Yang penting itu kebaikan juga, nanti hasilnya ya diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Nggak benar itu, tetap aja. Jangan kompromi dengan yang namanya dosa, itu nggak benar. Tetap nggak benar. Jangan akhirnya nanti dari berkat akhirnya berubah menjadi kutuk bagi kita. Jangan saudara, hati-hati. Jadi ciri atau tanda kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Yesus, yaitu kita memiliki sikap hidup yang benar, mengasihi, tidak sombong, dan jujur. Yang kedua, kita tidak kompromi dengan dosa. Artinya jangan kompromi dengan dosa dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Jangan pernah kompromi, baik berbohong sekalipun demi kebaikan. Jangan mau kompromi, tetap aja itu yang namanya dosa. Saudara pernah nggak nonton film yang sudah sering kali mungkin disampaikan ke jemaat juga para saudara,
yaitu cerita tentang seorang pahlawan yang bernama Robin Hood. Saudara pasti tahu, Robin Hood terkenal sampai sekarang tuh masih ada film-film Robin Hood-nya. Ya kan, saya dulu senang nonton film Robin Hood. Dia seorang pahlawan bagi orang-orang miskin, tetapi dia seorang penjahat bagi orang-orang kaya. Kenapa? Dia merampok dari orang-orang kaya, konglomerat, dibagikan pada orang-orang miskin. Baik kan, dilulukan pahlawan, tapi itu tidak benar. Itu nggak benar. Berbuat kebaikan tapi dari hasil berbuat kejahatan, itu nggak benar. Itu tetap aja yang namanya dosa. Nah, jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Inilah ciri atau tanda bahwa ciri tanda kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketaatan. Karena sekali lagi, ketaatan adalah bagian dari panggilan untuk kita hidup kudus. Sekali lagi, karena ketaatan adalah bagian dari panggilan untuk kita hidup kudus. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu mengapa ketaatan? Karena ketaatan membawa kita kepada yang namanya kekudusan. Ketaatan akan memimpin kita kepada kekudusan hidup. Dan Bapak Ibu lihat, orang yang taat kepada Tuhan, tentunya orang itu adalah orang yang takut untuk mencemarkan dirinya dengan yang namanya dosa. Takut untuk mencemarkan dirinya dengan yang namanya kejahatan. Mengapa? Karena dosa dan kejahatan pada akhirnya itu tentunya akan menyakitkan yang namanya hati Tuhan. Tidak hanya menyakitkan hati Tuhan, tetapi juga itu namanya mempermalukan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya, dosa seperti apa yang menyakitkan dan mempermalukan nama Tuhan? Saudara tahu, dosa moral, kesombongan, kebanggaan-kebanggaan atau dosa-dosa yang lain, itu menyakitkan dan dapat mempermalukan nama Tuhan. Moral, kalau kita lihat berseliweran tuh di HP, handphone itu, kalau kita lihat percabulan semua, di situ terletak ada semua, tinggal gampang saudara mau cari, dapat. Nah, tapi hal-hal inilah yang menyakitkan dan mempermalukan nama Tuhan. Ini saudara, tidak hanya dosa moral, dikatakan dosa apa? Dosa kesombongan. Saudara juga dapat menjabarkan kesombongan itu seperti apa. Bukan hanya orang-orang yang di sekuler, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa menjadi orang yang sombong. Orang-orang di dalam Tuhan pun bisa sombong, pelayan Tuhan pun bisa sombong. Dia sombong bangga dengan pelayanan yang dilakukannya, dengan karunia-karunia yang ada pada diri dia, bisa menjadi sombong. Nah, itu makanya harus hati-hati. Ini dengan yang namanya dosa kesombongan. Dosa kesombongan adalah dosa tertua. Iblis jatuh. Kenapa? Karena kesombongan dia. Seolah-olah dia dapat menyaingi Allah pencipta langit dan bumi. Makanya dibuang dari hadirat Allah. Dosa kesombongan adalah dosa tertua. Kebanggaan. Kebanggaan apa? Kebanggaan akan segala sesuatu yang kita punya, sesuatu yang kita miliki. Saya mau katakan, apa yang mau dibanggakan dari diri kita? Nggak ada yang dapat dibanggakan. Yang hanya dapat kita banggakan hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Karena waktu kita mati, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Bukan apa yang ada yang Tuhan percayakan bagi kita di dunia ini. Apa yang dibanggakan? Rumah bagus, mewah, gedung, mobil keren. Apa lagi mau dibanggakan? Rekening uang yang banyak. Nggak ada gunanya. Waktu kita mati dipanggil Tuhan, nggak ada apa-apanya. Nggak kita bawa sampai mati. Mainnya kita tinggalkan tuh orang yang hidup. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini perkataan ayat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan pada hari ini, marilah kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk kita dapat hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena ketaatan kepada Tuhan itu akan membawa yang namanya kekudusan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan yang menerima panggilan untuk menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan, marilah saya mengajak kita semua
Marilah kita mau hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Kita mau hidup dengan ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Mulai saat hari ini, jangan ditunda lagi besok atau lusa. Mulai saat ini, mari kita mau hidup penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketaatan yang akan memimpin kita, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kudus bersama-sama dengan Tuhan kelak waktu kita dipanggil untuk bertatapan muka dengan muka di dalam kerajaannya nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, kiranya oleh firman Tuhan pada hari ini boleh kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita, bahkan memberkati setiap kita. Amin. Baik Bapak Ibu, mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami tujuan dan sasaran hidup kami sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu untuk kami masuk dalam panggilan hidup kudus. Memang kami menyadari untuk kami hidup kudus itu tidak mudah, dibutuhkan perjuangan kerja keras. Namun kami yakin dan percaya perjuangan kerja keras kami tidak akan sia-sia, karena kami percaya ada Roh Kudus bersama dengan kami akan memampukan kami, menolong kami untuk kami tetap hidup di dalam kekudusan. Dan kekudusan ini berkaitan dengan ketaatan, yaitu ketaatan kami kepada Tuhan. Karena ketaatan adalah hal yang terutama dan yang paling utama. Taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang taat. Dan ketaatan juga adalah tanda atau ciri bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang Maha Tinggi, atau kami adalah pengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah ciri atau tanda hidup kami sebagai pengikut Yesus boleh ditunjukkan kepada orang-orang yang ada sekeliling kami, dengan mereka melihat sikap hidup kami yang benar, yaitu yang mengasihi Tuhan, setia beribadah, menjalin persekutuan dengan Tuhan, dan memiliki kerinduan yang dalam untuk bersekutu dengan saudara seiman. Tidak sombong, jujur dalam berkata-kata, berbuat, bertindak, jujur dalam hal keuangan. Biarlah orang melihat ciri atau tanda ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa ketaatan ini juga membawa kami tentunya kepada kekudusan hidup. Karena firman-Mu berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat bertemu dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa darah Yesus menguduskan, menyucikan hidup kami. Oleh karena itu, biarlah kami boleh dapat memelihara kekudusan hidup ini dengan kami semakin hari taat kepada perintah Tuhan, taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan taat kepada apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam hidup ini dengan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman Tuhan akan berbicara kepada setiap masing-masing pribadi pada saat hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sekali lagi bekerja dalam setiap masing-masing pribadi, bahkan setiap yang menyaksikan tayangan ini, bahkan umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini, sehingga firman Tuhan ini betul-betul berakar, bertumbuh, dan umat Tuhan menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajarkan kami Tuhan untuk berdiam di dalam hadirat-Mu, dan ajarkan kami Bapa
memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati mulai pujian penyembahan, mulai firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah kiranya itu boleh menguatkan kita untuk kita tetap maju, untuk kita tetap kuat, dan bahkan kita boleh bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun saya mau nambahkan sekali lagi satu pengumuman, bahwa minggu depan atau minggu selanjutnya ibadah kita masih kita tetap laksanakan secara online. Karena mengingat PSBB atau PKM masih dilaksanakan dan diperpanjang sampai tanggal 8 Februari. Nah, untuk tanggal 7 Februari ibadah kita nanti akan disampaikan apakah kita akan melaksanakan secara offline atau di dalam gedung gereja atau tetap secara online. Oleh karena itu, ikuti terus ibadah kita dan pengumuman selanjutnya. Oke, terima kasih lagi, dan biarlah kiranya ibadah ini boleh memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan akhiri bersama-sama di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali bersyukur dan berterima kasih pada hari ini, yang mana kami boleh melaksanakan ibadah kami secara online. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan sudah tolong. Dan biarlah kembali semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami mengakhiri, kami akan terlebih dahulu berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin kami. Biarlah kiranya bangsa dan negara kami ini diberikan roh yang takut akan Tuhan. Pemimpin kami diberikan juga roh yang takut akan Tuhan, sehingga memimpin bangsa kami, membawa bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami ini, dari presiden, wakil presiden, bahkan jajarannya Tuhan, bahkan kepala-kepala daerah, bahkan semua yang ada dalam pemerintahan. Mari Tuhan taruhkan roh yang takut akan Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Mereka melakukan dengan sepenuh hati, bukan untuk kepentingan diri mereka pribadi, tetapi betul-betul untuk rakyat dan bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, segala hal yang bukan daripada Tuhan, Tuhan patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Biarlah nyata atas pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, bahkan semua jajarannya Tuhan. Kami berdoa bahkan kepala-kepala daerah, perlindungan Tuhan nyata atas mereka juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa kami yang sedang mengalami krisis pada saat ini, yaitu dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong, biar pandemi ini boleh dapat berlalu atas bangsa kami Tuhan. Dengan saat ini sudah dilakukan yang namanya vaksin Tuhan, yaitu memvaksin masyarakat yang ada. Tuhan tolong biarlah vaksin ini betul-betul satu vaksin yang betul-betul bermanfaat, berguna bagi kami Tuhan. Sehingga dengan vaksin ini kami memperoleh kekebalan tubuh kami Tuhan, sehingga tidak mudah untuk terserang dari wabah COVID-19 ini. Biarlah ini menjadi jalan satu-satunya juga Tuhan, untuk menolong kami, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti semula Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dihindaki. Jauhkan dari hoax-hoax. Jauhkan dari orang-orang yang tidak senang, yang ingin memecah belah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan jamah mereka sehingga mereka bertobat Tuhan. Mereka menyadari semua yang dilakukan pemerintah ini untuk kebaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Pulau Jawa dan Pulau Bali secara khusus yang saat ini sedang dilakukan PSBB dan PKM. Tuhan tolong biarlah kami sebagai masyarakat untuk mentaati, sehingga dengan terjadinya peningkatan COVID-19 ini, dilakukan PSBB dan PKM ini, terjadi penurunan Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong kami untuk kami tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai masyarakat yang patuh pada pemerintah. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk bersama-sama bekerja sama untuk memutus penyebaran dari mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kami masyarakat Indonesia ini memiliki hati yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Dan Tuhan,
Hamba berdoa juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan yang menjadi sumber jawaban, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, berkati sepanjang 1 minggu ke depan ini, dan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan, dan berkat kelimpahan yang daripada Tuhan. Tutup bungkus kuasa darah anak domba Allah, malaikat Tuhan memagari, membentengi, sehingga sepanjang 1 minggu ini dan 1 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan dan seterusnya, dengan perlindungan yang daripada Tuhan, yaitu disinggah dijauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan, untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia, tetapi biarlah kiranya kuasa Tuhan menyertai. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, dan hamba berdoa menyerahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan biar kiranya apa yang menjadi janji berkat Tuhan turun atas umat Tuhan melalui berkat Abraham, Ishak, itu menjadi bagian dalam setiap umat Tuhan yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Besem Hamasyah.